Boleh ndak awak carito tentang awak yang pernah diateh, lalu jatuh bebas ka titik terendah. Rasanya tuh kayak daun di dalam ombak, terombang-ambing di dalam rasa sedih awak. Tapi kan awak ndak daun. Awak tuh yo meskipun terombang-ambing, awak masih bisa berenang kok. Berenang menuju tujuan awak. Kini awak bisa dengan bangga kalau misalnya awak tuh lah sampai di tujuan awak. Jadi mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Halo, perkenalkan nama awak Ayu Amara Putri, biasa dipanggil Ayu. Awak berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Awak anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu awak berasal dari Pariaman, Sumatera Barat, dan ayah awak berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Aku berhasil menjuarai lomba Olimpiade Sains di bidang biologi tingkat kota. Pada saat itu banyak orang yang bilang kalau misalnya aku itu pasti lulus nih di jalur pertama SNMPTN. Namun nyatanya aku gagal di seleksi pertama itu. Pada saat itu aku juga terlalu mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Kemudian keluarlah pengumuman kalau misalnya UN ditiadakan. Pada saat itu aku benar-benar panik dan aku bingung karena aku tidak mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Sehingga banyak materi yang tidak aku pahami dan jadinya aku kembali gagal di SBMPTN tahun 2020. Pada saat itu aku sempat down dan terpuruk. Tapi syukurnya alhamdulillah orang tuaku memberikan support dan dukungan kepadaku. Orang tuaku bilang gak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses dan aku harus sungguh-sungguh buat ngejar impianku bisa berkuliah di PTN terbaik di Indonesia. Pada saat gap year, aku mulai mencari bimbel yang cocok buatku. Dan akhirnya aku memilih Ruang Guru dan mengikuti Brand Academy online. Karena pada saat pandemi, menurutku kalau misalnya kita ikut bimbel offline, itu nggak efektif dan buang banyak waktu. Sementara kalau misalnya aku ikutan Ruang Guru, aku bisa belajar di mana aja, kapan aja, dan jadwal belajarnya juga lebih fleksibel. Karena aku tipikal anak yang kalau belajar suka ada interaksi dengan guru, nah di live teaching Brand Academy online ini, aku bisa langsung interaksi dengan kakak Star Master Teacher-nya. Di sana aku bisa langsung nanya nih materi yang aku pahami. Selain itu, biasanya sebelum kelas akan diberikan modul dan soal latihan, sehingga kita bisa mempelajari dulu materi yang akan diajarkan oleh kakak Star Master Teacher-nya. Nah, jadi untuk fitur konsep kilat ini dalam video yang ringkas, itu tuh kita udah bisa mempelajari berbagai konsep-konsep yang akan keluar di UTBK. Jadi kita nggak perlu banyak waktu nih buat nontonin video pembelajaran yang lama. Salah satu fitur yang menjadi favorit aku yaitu tryout UTBK di Ruang Guru. Itu tuh benar-benar soalnya mirip dengan soal UTBK beneran dan sistem yang digunakan pun sudah sesuai dengan penilaian LTMPT yaitu IRT. Setelah mengikuti beberapa TO dan udah menerima hasilnya, akhirnya aku mencoba fitur konseling jurusan di Brand Academy Online. Nah, di sana aku disarankan untuk masuk fakultas teknik karena nilai hitung-hitunganku cukup baik. Nah, akhirnya aku mulai mencari tahu nih, apa sih jurusan teknik yang gak terlalu teknik banget dan sesuai dengan cita-citaku. Aku melihat perencanaan dan pembangunan infrastruktur Indonesia ini masih belum merata. Jadi aku bertekad untuk kembali menyusun dan memperbaiki tatanan kota yang ada di Indonesia. Akhirnya aku menemukan jurusan perencanaan wilayah dan kota Universitas Gadjah Mada. Pada hari pelaksanaan UTBK, aku itu udah merasa jauh lebih percaya diri dan lebih tenang dalam mengerjakan soalnya. Aku juga bisa mengerjakan semua soal dengan lancar karena aku telah mempersiapkan diri dengan matang selama gap year bersama Ruang Guru. Dan ketika aku buka pengumuman, aku lihat tulisan Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu aku kaget, terus aku scroll ke atas, ternyata muncul tulisan, selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN LTMPT 2021. Dan itu jadi momen paling berharga dalam hidup aku, karena aku bisa ngelihat wajah mama papa aku benar-benar bangga atas hasil jerih payahku selama ini. Prinsip hidupku adalah kita itu nggak butuh sukses, tapi orang-orang di sekitar kita berharap kita sukses, seperti keluarga, teman-teman, dan lingkungan juga berharap kita sukses. Oleh karena itu, selagi kita bisa memberikan kebahagiaan dan membanggakan orang sekitar kita, maka ya berikanlah. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh dalam mengejar impian kita. Kita mulai Mas Ismail, udah 120, 60% lebih sepertinya. Siap, baik Pak Bobi, izin baik. Ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Surabaya dan juga Bapak Ibu kepala sekolah ya, jenjang SD dan SMP yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bergabung secara virtual bersama kami Ruang Guru. Izin sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Ismail gitu ya, selaku Senior Key Account Manager Ruang Guru area West Indonesia yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu sekalian ya, dalam rangka kegiatan pre-boarding beasiswa Damas Daya Juara 2025. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya tidak sendirian, saya juga ditemani beberapa teman-teman dari tim Ruang Guru Jakarta juga yang sudah bergabung bersama kita secara virtual. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Damas Daya, Bapak Bobi Prazat beserta jajaran, yang teristimewa Bapak Ibu sekalian ya, kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Damas Daya. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kami dari Ruang Guru bisa memanfaatkan perihal program beasiswa Damas Daya Juara tahun 2025 pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, untuk itu pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita ada beberapa agenda. Yang pertama itu nanti saat ini Bapak Ibu kita juga sembari menunggu ya Bapak Ibu kepala sekolah lainnya, mohon nanti dibantu diingatkan kembali untuk segera bergabung bersama kita. Untuk tahapan pertama itu adalah nanti ada sambutan dari Bapak Bobi Pariza selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Damas Daya. Kemudian nanti kami dari Ruang Guru akan memaparkan secara detail program beasiswa Damas Daya Juara 2025 ini. Kemudian kita ada sesi tanya jawab dan dokumentasi, dan kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian kami mengingatkan juga untuk link presensi nanti akan kita sampaikan di akhir sesi Bapak Ibu ya, jadi tidak nggak apa-apa Bapak Ibu tidak perlu juga menyampaikan di kolom chatnya gitu untuk kehadirannya gitu ya, nanti kan di akhir sesi akan kita bagikan link presensinya yang akan bisa diisi oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru yang mewakilinya juga. Nah untuk itu selanjutnya kita masuk kepada sesi sambutan dan Pendidikan Kabupaten Damas Daya kepada Pak Bobi, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya ini agak serak-serak berisi, habis kemarin Ibu tertinggal di lapangan Sport Center. Baik, yang kami hormati Bapak Kabid Pembinaan Dikdas yang hadir pada kesempatan ini. Mas Wawa, ingatkan Pak Susan Jamarin, Kabid PAUD dong, kalau misalnya bisa ikut bergabung. Yang kami hormati kawan-kawan dari bidang Dikdas yang bersamai kegiatan ini. Yang kami hormati Mas Ismail sebagai representasi Ruang Guru. Sendiri aja Mas? Alhamdulillah hari ini juga ada teman-teman Pak. Ada kawan-kawan ya? Ada teman-teman sudah bergabung. Yang kami hormati juga kawan-kawan dari Ruang Guru, izin belum bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang teristimewa untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah kami yang juara, luar biasa ini, walaupun libur tapi masih tetap diganggu. Cuma pemandangannya agak variasi ya. Kalau biasanya semuanya ruang kepala sekolah ini agak beda-beda nih, agak macam-macam ini pemandangan. Nggak masalah. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk hadir. Tolong diingatkan kepada rekan-rekan lain yang belum hadir, karena pada dasarnya acara kita pada hari ini yang akan dipresentasikan oleh Mas Ismail ini penting sekali loh, karena akan terkait dengan beasiswa yang akan dibagikan oleh Ibu Bupati kepada anak-anak kita. Kalau tidak proaktif kepala sekolahnya, jangan salahkan kami kalau ternyata nanti tidak ada satupun beasiswa yang mampir ke ananda-ananda yang ada di sekolahnya. Baik, yang pertama puji dan syukur kami sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan kegiatan. Juga kita patut bersyukur atas kelancaran kegiatan kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semua atas dukungannya. Kebetulan dari Ibu Bupati kita juga sangat mengapresiasi. Beliau menitipkan salam dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya meramaikan Sport Center kemarin. Karena beliau dapat pujian dari Pak Menteri, pujian itu dikembalikan kepada kami pun kembalikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu dan tenaga semuanya. Salawat dan salam juga lupa sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, mungkin agak sedikit kaget ya, karena pada dasarnya kita dulu berancar-ancar sosialisasi ini bisa kita lakukan di tahun ajaran sebelumnya, sebelum libur Mas Ismail ya. Cuma memang karena ada beberapa problem, ada beberapa persoalan, izin nanti akan kami jelaskan, sehingga ini agak sedikit tertunda dan akhirnya sekarang kita laksanakan via Zoom. Untuk informasi saja kepada Bapak Ibu semua, Ibu Bupati kita, Bu Anissa Suci Ramadhani itu sekarang akan ya, dalam artian nih Mas Ismail kan sudah diinformasikan sama Bu Mice kan,
bahwa kami masih ada persoalan terkait pengesahan anggaran, tapi perintah dari Ibu Bupati kepada kami mengalokasikan dana beasiswa ini sebesar, jangan kaget dengan jumlahnya, ya, 1,2 M untuk beasiswa bagi anak-anak kita bekerjasama dengan Ruang Guru. Nah, tentu ini menjadi kesempatan emas kepada kita semua, kepada ananda kita semua untuk bisa memanfaatkannya dengan baik. Pasti jadi pertanyaan bagi Bapak Ibu semua. Itu gimana hitungannya Pak? Kami dapat berapa? Lain nak dokong kali kolo Pak Kadis. Beko kepala sekolah yang dekat dengan Pak Kadis, diberikan banyak, yang tidak dekat, diberikan sedikit. Kayak yang 9 koto, yang asam tujuan, yang jauh, sedikit cuma dikasih. Nah, apa dasarnya? Nanti Mas Ismail yang jelaskan. Itu kan Mas? Ya, betul sekali Bapak. Nah, itu akan Mas Ismail menjelaskan. Dan insya Allah kami akan transparan terkait dengan hal ini. Untuk informasi saja Bapak Ibu semua, kami ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang jadi ekskulnya ya Mas Ismail ya. Ekskul, ada 4 ekskul yang kita kerjasamakan bersama dengan Ruang Guru. Yang pertama coding, ya mungkin ini yang sudah lama kita ancar-ancar tapi belum juga berlangsung. Alhamdulillah sepertinya akan segera nampak hilalnya. Yang kedua MATCHAMP namanya, Matematika Champion. Kalau istilahnya kami ini matematika kurikulum Singapura. Matematika kan sudah dipelajari Pak di kelas di kurikulum apa. Nah, ini bedanya. Nanti akan sedikit berbeda. Nanti mungkin kalau nanti Mas Ismail akan menjelaskan. Selanjutnya ada ekskul sains. Nah, ini sains khusus SMP aja Mas ya. Di SMP ya Pak, izin. SMP ya. Ini untuk Bapak Ibu kepala sains SMP. Kalau yang untuk sains khusus SMP saja, namanya Ruang Guru Privat. Nah, ini juga nanti akan menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu semua. Sains kita akan titik beratkan pada Olimpiade, Sains Olimpiade Mas ya. Sains Olimpiade. Jadi nanti Bapak Ibu juga punya untuk anak-anaknya persiapkan untuk OSN secara lebih maksimal. Nah, kita juga terakhir ada English Academy. Nah, ini beda dengan yang 3 yang sebelumnya sudah kami sebutkan. Kalau 3 kami sebutkan ini daring, nah English Academy nanti kita luring Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita akan tentukan tempat-tempat di mana nanti anak-anak akan berkumpul. Jadi di situ nanti akan diberikan semacam bimbel kepada anak-anak kita. Nah, tentu jadi pertanyaan tadi Pak Kadis sebut beasiswa. Nah, nanti kalau misalnya ada orang tua, ada anak yang berminat, ternyata nanti tidak termasuk dalam jajaran penerima beasiswa, apakah boleh ikut ekskul ini? Boleh dong. Saya pastikan bahwa ini tolong informasikan kepada seluruh orang tua, wali murid kita, agar informasi ini bisa seterang-terangnya. Jadi nanti kalau misalnya memang orang tua berkeinginan untuk anaknya mendapatkan semacam apa yang lebih baik, ya rugi tidak mengikuti ini. Saya sendiri berkomitmen Mas, insya Allah nih jadi saksi, Bapak Ibu semua berapa orang nih, 135 orang di sini berkomitmen. Kami untuk penetapan penerima beasiswa nanti akan transparan. Insya Allah komitmen itu akan kami pegang, termasuk saya sendiri pribadi Mas. Saya punya 2 anak nih, sekarang yang di bangku SD kan. Anak kandung saya, kalau misalnya tidak termasuk dalam jajaran terpilih, saya akan biayai pribadi. Jadi dalam artian komitmen ini di hadapan Bapak Ibu semua kami sampaikan, insya Allah kami akan sangat transparan sekali dalam melaksanakan yang namanya nanti asesmen test ya Mas Ismail ya. Asesmen test, dan untuk asesmen test ini akan diberlakukan kepada seluruh anak-anak kita. Seluruh anak-anak kita. Jadi seluruhnya nanti silakan ikut asesmen test seluruhnya. Mas Ismail ini agak sedikit kami ini. Kalau nggak salah dulu PAUD juga diikut sertakan kan? Waktu kita perbincangan terakhir dengan Mas Sahid di Jakarta. Ya, izin Bapak gitu ya. Kalau untuk kita yang sama saya, kita memfokus pada SD dan SMP Bapak gitu ya. Waduh. Sampaikan dong, ditagih tuh ke Mas Sahid. Katanya kemarin PAUD juga ada tuh, Mas Sahid juga mempersiapkan yang untuk PAUD. Malah sudah presentasi kepada saya kan, waktu pembelajaran yang PAUD yang waktu di kantor Ruang Guru. Oke, baik Bapak. Siap, izin. Tolong dikonfirm. Kalau untuk coding ya, tolong dikonfirm untuk coding. Nah, sekarang khusus untuk Bapak SD, SMP, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh anak-anak kita punya kesempatan. Nanti masing-masing tolong jelaskan mekanismenya, apakah nanti bergiliran, sekian, ikuti asesmen test. Hasil asesmen test itulah yang akan jadi pegangan kita untuk menentukan siapa-siapa saja anak-anak kita yang akan menerima beasiswa. Kami pastikan akan berjalan transparan, kami pastikan insya Allah kita akan berupaya memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang bertalenta. Jadi tolong catatan ya Bapak Ibu semua,
beasiswa ini diberikan bukan untuk yang tidak mampu saja, tapi yang benar-benar bertalenta. Itu perbedaannya. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa yang, oh itu kan anak orang kaya Pak, kok dapat beasiswa? Misal ini, ternyata anak saya lulus, anak Pak Kadis lulus segala macam. Itu kan udah apa segala macam. Ya jangan diprotes. Tapi kalau misalnya ternyata anak saya tidak, ya saya akan legowo. Nah, makanya minta tolong kepada Bapak Ibu semua, tolong persiapkan anak-anak kita semua agar bisa mengikuti asesmen tes ini dengan sebaik-baiknya. Agar nanti kita benar-benar bisa menjalin anak-anak yang bertalenta, itulah yang akan diberikan beasiswa oleh Ibu Bupati kita. Oke, jadi saya tidak akan berpanjang-panjang karena jatah panjangnya nanti adalah dari Mas Ismail. Itu saja, informasikan kepada kawan-kawan lain yang belum bergabung. Kita kalau tidak salah ada sekitar 200 orang SD SMP, ini 135 baru bergabung, berarti sekitar 70%. Masih ada yang belum bergabung lainnya, tolong diinformasikan. Mas Ismail, izin, lupa saya nanya, ini terikor kan? Siap, ini record Pak. Record, nanti kalau misalnya apa, tolong kirim recordnya kepada kawan-kawan Tikdas, nanti kita akan tayangkan di YouTube kami. Silakan, bagi Bapak Ibu yang berhalangan nanti bisa menyaksikan dari apa penjelasan Mas Ismail pada kesempatan ini. Itu saja mungkin, tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, ada juga mungkin, ini catatan ya, ini juga untuk Mas Ismail, kami minta maaf sebelumnya, karena ada proses perubahan anggaran yang di luar prediksi kami, karena Ibu Bupati pun merasa agak kena prank juga sebenarnya oleh pemerintah pusat. Katanya kemarin untuk perubahan Mei sudah bisa digarap, tapi ini karena sudah masuk Juli belum juga, jadi mungkin agak sedikit ada perubahan. Nah, konsekuensinya adalah berarti pelaksanaan ekskul kita agak sedikit molor. Estimasi kami kalau misalnya Agustus kita ketok palu, itu berarti kita akan baru, mungkin di situ kita baru bisa mulai Mas ya. Nah, nanti akan ada konsekuensi tambahan Bapak Ibu. Apa? Berarti nanti kalau misalnya dipadatkan menjadi 4, dari awalnya 6 bulan menjadi 4 bulan, akan ada hari-hari lain yang mungkin akan, yang harusnya mungkin selama ini tidak apa, jadi akan tersita. Bisa jadi hari libur akan terpakai, atau segala macam, itu konsekuensinya. Kami mohon maaf atas konsekuensi ini, karena ini di luar kuasa kita juga. Awalnya Mei, ternyata molor sampai ke Agustus, tentu itu menjadi hal yang di luar perkiraan kita semua. Jadi minta tolong nanti Mas Ismail jelaskan segamblang-gamblangnya, agar nanti bisa menjadi paham Bapak dan Ibu kepala sekolah kita semua, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik. Ini saya lihat yang swasta juga banyak hadir. Bapak Ibu swasta tidak usah ragu, untuk beasiswa seluruhnya kami berikan kesempatan. Jadi tidak akan ada nanti negeri, swasta, silakan berkompetisi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita bisa benar-benar mendapatkan anak-anak kita yang bertalenta, yang akan mudah-mudahan bisa menunjukkan prestasinya ke depan. Terus mungkin, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh kawan-kawan ruang guru pada saya. Mohon kiranya dimaafkan kalau misalnya dalam penyampaian saya kurang pada tempatnya. Saya izin juga tidak bisa mengikuti sampai selesai Mas Ismail ya. Mas Wawa, nanti minta tolong dikawal Mas ya. Saya mungkin izin setelah ini ke Dinas Kominfo untuk melaksanakan tugas juga di sana. Minta tolong untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala, call me. Nanti insya Allah kita akan upayakan penyelesaian terbaiknya. Baik, itu aja Mas Ismail. Pada kawan-kawan semua, terima kasih banyak. Mohon kerjasamanya. Walaupun libur, kami tetap berharap komitmen kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita semua nanti siap untuk menikmati beasiswa yang diberikan oleh Ibu Bupati ini. Sekian. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Masraya, Bapak Bobi ya Pak ya, atas sambutan dan paparan singkatnya dan sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Ini insya Allah nanti kita dari Ruang Guru akan bersama pemerintah dan Masraya akan memberikan itu ribuan ya Pak ya peserta yang kepada siswa-siswi terbaik di Damasraya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita langsung saja masuk kepada sesi penjabaran gitu ya, paparan dari kami Ruang Guru gitu ya, perihal program beasiswa dan Masraya Juara yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan kembali nama saya Ismail gitu ya dari Ruang Guru. Mas Ismail, bentar. Saya izin ya. Saya pamit. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, langsung saja Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sekilas tentang ruang guru Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar lah dengan ruang guru gitu ya. Nah, kami ruang guru merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, yang mana kami ruang guru saat ini hadir gitu ya di Damastraya, yang mana nanti kita akan berkolaborasi dalam rangka program peningkatan sumber daya manusia dan juga Damastraya Juara Bapak Ibu sekalian ya, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Nah, kami ruang guru bertujuan Bapak Ibu dalam rangka untuk peningkatan kualitas SDM melalui 3 pilar utama. Yang pertama itu konten pendidikan berkualitas, yang kedua akses pendidikan, dan yang ketiga keberkerjaan. Jadi 3 item ini merupakan pilar utama kami dari ruang guru untuk peningkatan sumber daya manusia di Damastraya dan juga di Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami ruang guru sudah bermitra Bapak Ibu ya dengan berbagai institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan juga berbagai mitra-mitra lainnya juga dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai visi misi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, di era digital saat ini, teknologi dan juga artificial intelligence menjadi satu bagian yang tak bisa terpisahkan dari dunia pendidikan. Nah, saat ini sebagaimana kita ketahui, ada 3 tantangan utama di sektor pendidikan teknologi saat ini di Indonesia. Yang pertama, rendahnya literasi digital. Yang kedua, kesenjangan kompetensi digital dan teknologi siswa-siswi kita. Dan yang terakhir, akses yang tidak merata terhadap materi pembelajaran yang berkualitas di Indonesia. Nah, apalagi di era sekarang, Bapak Ibu, di era 4.0 dan menuju 5.0, bahwasanya teknologi tidak bisa kita elakkan juga Bapak Ibu ya, dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, oleh karena itu, kami dari Ruang Guru bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Damastraya akan melaksanakan program beasiswa Damastraya Juara, yang mana nanti itu ada 4 program utama. Yang pertama adanya program Ruang Guru Coding for Student, kemudian juga ada pelatihan untuk guru, kemudian juga ada Damastraya Math Academy ataupun matematikanya ruang guru gitu ya dengan menggunakan kurikulum Singapura. Yang ketiga juga ada Damastraya Science Academy for Student, yang mana ini program khusus ya, ruang guru private secara eksklusif untuk materi-materi olimpiade gitu ya. Dan yang terakhir juga ada Damastraya English Academy for Student, yang mana program bahasa Inggris yang dilaksanakan secara offline Bapak Ibu. Jadi dari semua program ini terkhusus dan yang bahasa Inggris kita laksanakan secara offline langsung di Damastraya ataupun secara tatap muka. Dan untuk program lainnya kita lakukan secara hybrid ataupun secara virtual Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa programnya? Nah, yang pertama program Training Artificial Intelligence dan Coding for Teacher. Nah, ini merupakan salah satu program kami berkolaborasi dengan pemerintah Damastraya dalam rangka untuk pelatihan kepada guru-guru SD SMP di Damastraya. Nah, program ini nantinya dalam rangka untuk membangun dan menjadi pelopor dalam menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi dan efektif Bapak Ibu sekalian, inklusif dan relevan dengan kebutuhan abad 21. Nah, program ini merupakan program pembinaan dan pelatihan khusus guru-guru kita SD SMP yang berfokus pada pemahaman dan praktek implementasi EA ataupun kecerdasan artificial intelligence dan teknologi pada pembelajaran secara offline maupun secara tatap muka. Nah, nanti program ini akan dilakukan secara training of trainer Bapak Ibu sekalian secara eksklusif, dan program pelatihan ini dilakukan secara offline Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita mengharapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru kita di Damastraya, khususnya jenjang SD dan SMP, untuk bisa melakukan pendaftaran program ini Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya juga program ini merupakan timeline-nya Bapak Ibu ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadis tadi. Memang program kita insya Allah akan dilaksanakan itu di bulan September Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini itu pada fase sosialisasi yang saat ini berlangsung ya bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Damastraya. Kemudian nanti kita juga ada namanya itu pretest. Jadi semua guru-guru kita mengharapkan bisa melakukan isi form pendaftaran terlebih dahulu. Nah, selesai mengisi form pendaftaran, guru-guru kita melakukan pretest untuk pelatihan coding ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti setelah pretest baru adanya nanti itu informasi siapa saja guru-guru kita akan melaksanakan program TOT ya, Trainer of Trainer ini, yang mana kuotanya itu sangat terbatas dan betul-betul eksklusif Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru kita di Damastraya untuk bisa berpartisipasi aktif dan juga bisa mengikuti program yang sudah direncanakan ini. Selanjutnya juga Bapak Ibu, yang kedua program coding untuk student. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah
mendengarkan langsung ya paparan dari CEO Ruang Guru Coding ataupun dari kala nanti Mas Zakaria waktu itu di kantor wali kota di kantor Bupati Damastraya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang untuk program ini insya Allah akan terlaksanakan kepada siswa-siswi SD SMP Damastraya. Nah, program coding ini itu saat ini kita menyasar jenjang SD dan SMP. Kemudian untuk TK bagaimana? TK kita masih menunggu konfirmasi. Jadi untuk program ini saat ini sudah kita agendakan eksklusif di Damastraya untuk jenjang SD dan SMP. Nah, program ini itu memfokuskan kepada 4 item kurikulum coding dan juga QA yang terintegrasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama itu apa yang akan kita fokuskan, yang itunya berpikir komputasional, yang kedua literasi digital, yang ketiga coding dan kecerdasan artifisial ataupun artificial intelligence Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 item ini merupakan kurikulum utama yang akan kita ajarkan dalam program coding di Damastraya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama jenjang SD Bapak Ibu sekalian. Program coding jenjang SD itu total pertemuannya ada 16 sesi ya. Jadi selama 16 sesi ini kurang lebih 4 bulan ke depan siswa-siswi kita akan melaksanakan program pelatihan coding bersama tim Ruang Guru. Nah, objek pembelajarannya apa? Yang mana siswa kita akan belajar mengasah keterampilan coding dasar. Jadi khusus untuk SD kita lebih ke dasar pembelajaran ataupun secara basic Bapak Ibu ya. Kemudian juga tentang pemecahan masalah yang logis serta pemahaman lebih lanjut tentang teknologi digital. Kemudian juga outputnya apa nih? Pembelajaran coding SD ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, outputnya siswa-siswi kita bisa membuat simulasi animasi 2D ya yang interaktif serta juga memahami konsep penggunaan perangkat digital dan kecerdasan artificial intelligence. Jadi untuk SD ini nanti kita akan program codingnya melalui platform Scratch Bapak Ibu sekalian ya, yang mana nanti itu dilakukan secara hybrid di Damastraya. Yang kedua itu program coding untuk SMP. Nah, khusus untuk SMP mungkin akan berbeda dengan yang di SD. Bedanya apa? Kalau yang untuk SMP itu siswa-siswi fokusnya itu kepada siswa-siswi kita mampu menerapkan konsep berpikir profesional, membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan MIT Inventor Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk SMP ini outputnya itu lebih ke membuat aplikasi sederhana Bapak Ibu ya. Jadi siswa-siswi kita harapkan di Damastraya ini khususnya SMP bisa menghasilkan karya digital dan bentuk aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk jumlah pertemuan juga tetap sama, 16 kali sesi pertemuan dilakukan secara hybrid Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua program Maths Champ by Ruang Guru ataupun Maths Academy Damastraya. Nah, apa itu program Maths Champ Damastraya ini Bapak Ibu sekalian? Jadi program Maths Champ ini merupakan program belajar intensif matematika dan logika dari Ruang Guru. Jadi program ini memfokuskan kepada matematika dan logika Bapak Ibu sekalian ya, yang mana nanti ini kita menggabungkan metode pendalaman konsep ala Singapura. Jadi kita menggunakan kurikulum dari Singapura serta tips and tricks hitung cepat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, program ini melatih logika dan memori anak kita ataupun siswa-siswi agar siap mendalami konsep matematika dari tingkat basic hingga advance serta menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap matematika dan logika. Jadi program ini tidak hanya sekedar belajar hitung-hitungan saja, tapi kita nanti juga mengharapkan siswa-siswi kita lebih menyenangkan nih belajar matematika bersama Ruang Guru Bapak Ibu sekalian. Nah, program ini itu total pertemuannya nanti itu juga secara online Bapak Ibu sekalian ya, akan melaksanakan kurang lebih ada 16 sesi pertemuan juga. Kemudian juga program Maths ini itu merupakan prinsip-prinsip Singapore Maths untuk menghasilkan champion di bidang matematika. Jadi nanti ini kita program ini sangat interaktif Bapak Ibu sekalian ya, dan juga kita menggunakan kurikulum yang progresif ya, kompetensi gradual, kemudian juga menggunakan aplikasi pendukung asesmen dan formatif dan adanya feedback juga. Nah, Maths ini Bapak Ibu sekalian ya, kita tahap awalnya nanti seluruh siswa-siswi kita akan adanya tes kemampuan matematika. Jadi ini betul yang Bapak Kari sampaikan tadi, ini terbuka untuk umum ya, baik itu negeri maupun swasta, semua siswa-siswi kita bisa mengikuti program ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti berdasarkan hasil pretest ini, siswa-siswi yang akan menerima program beasiswa dari pemerintah Damastraya dan juga Ruang Guru. Nah, kemudian nanti program ini tidak hanya sekedar ekskul saja, tidak hanya sekedar belajar matematika saja, tapi nanti juga ada kompetensinya, perlombaannya gitu ya. Nah, di mana juga nanti juga ada kita juga akan memberikan informasi juga terhadap lomba-lomba matematika baik di skala nasional maupun skala internasional juga.
Kemudian yang ketiga, Damasraya Science Olympiad for Student. Jadi ini merupakan program dari pemerintah Damasraya dan juga Ruang Guru dalam rangka untuk menciptakan bibit-bibit siswa-siswi kita untuk bisa mengikuti Olimpiade Sains, Bapak Ibu. Nah, ini memang difokuskan kepada jenjang SMP, yang mana di sini ada 2 bidang studi. Yang pertama itu biologi, yang kedua itunya fisika, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi 2 bidang studi ini yang akan menjadi concern dalam Olimpiade Sains Damasraya ini. Nah, nanti ini program ini akan kita menggunakan yang bernama itu Ruang Guru Private platform kami, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi platform Ruang Guru Private kami nanti akan membimbing siswa-siswi kita di Damasraya untuk bisa berprestasi menjadi champions ya, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional maupun tingkat internasional juga, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa sih menggunakan platform kami, Ruang Guru Private, Bapak Ibu sekalian ya? Yang pertama, dengan program ini, pembelajaran kita tuh lebih interaktif dan eksklusif. Jadi ini betul-betul intens, Bapak Ibu ya, program persiapan para master Olimpiade kita gitu ya. Kemudian juga materi-materinya itu lebih sudah kita sesuaikan dengan materi-materi Olimpiade, Bapak Ibu, baik itu Olimpiade OSN ya, maupun Olimpiade internasional juga. Kemudian programnya lebih intensif, serta juga kita punya monitoring. Nah, di sini nanti kan kami jabarkan juga perihal monitoring dan evaluasi bersama, Bapak Ibu ya. Akan nanti kita libatkan seluruh kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam program ini. Dan juga nanti juga ada perlombaannya juga. Jadi nanti juga ada kompetisi sains Damasraya nanti, Bapak Ibu ya. Jadi semua peserta kita akan kita adu gitu ya kemampuan tentang sainsnya juga di Kabupaten Damasraya. Selanjutnya juga, Bapak Ibu, program Science Olympiad for Student Damasraya ini yang mana nanti kita mengharapkan agar bisa terlibat langsung, Bapak Ibu ya, dalam peningkatan kompetisi siswi kita agar bisa berpikiran kreatif, kritis dan analisis juga, serta meningkatkan pemahaman terhadap ilmu sains, Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, yang selanjutnya, Bapak Ibu, yang terakhir ya, ini program yang bernama Damasraya English Academy for Student. Nah, ini merupakan suatu program eksklusif juga dari kami Ruang Guru bersama pemerintah Damasraya, yang mana nanti program ini akan dilaksanakan secara offline ya, Bapak Ibu ya. Jadi program English Academy ini ataupun pembelajaran bahasa Inggris ini dilakukan secara offline ataupun tatap muka langsung di Kabupaten Damasraya. Mungkin nanti itu akan kita siapkan juga beberapa lokasi, Bapak Ibu ya, yang akan menjadi tempat implementasi program tersebut. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah, program English Academy ini kita lakukan secara offline, jadi nanti teacher-nya Ruang Guru ataupun pengajar Ruang Guru akan kita kirimkan langsung ke Damasraya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti siswa-siswi kita akan bisa belajar di dalam kelas bersama master teacher-nya English Academy by Ruang Guru. Nah, program ini lebih interaktif, Bapak Ibu, yang mana nanti ini kita tidak hanya sekedar tatap muka saja, tapi juga kita menggunakan platform digital juga, agar pembelajaran kita ini lebih menyenangkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian program ini kita juga memfokuskan kepada 4 item utama, yaitu tentang listening, reading, speaking, and writing. Jadi 4 elemen ini merupakan variabel utama dalam pembelajaran English Academy by Ruang Guru, Bapak Ibu sekalian. Yang mana nanti outputnya siswa-siswi kita bisa mempunyai kompetensi, Bapak Ibu ya, dalam bahasa Inggris yang dibutuhkan saat ini. Kemudian ini merupakan rangkaian, Bapak Ibu ya, juga seperti program-program yang sebelumnya juga. Jadi English Academy ini juga nanti kita akan membuka prioritas secara terbuka kepada seluruh siswa-siswi di Damasraya. Nah, jadi kita mengharapkan ya semua siswa-siswi kita mulai jenjang SD, SMP itu bisa mengikuti tahapan seleksi yang lebih yang transparan dan juga lebih terbuka untuk umum juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya juga nanti di program ini English Academy kita nanti juga ada perlombanya juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa-siswi kita tidak hanya sekedar belajar secara tatap muka, namun nanti juga ada perlombaannya juga, dan nanti juga kita sediakan reward eksklusif dari Ruang Guru. Kemudian nanti program English Academy ini, Bapak Ibu ya, di akhir program itu nanti kita berikan sertifikat ya, Bapak Ibu ya. Jadi ke semua program yang kita agendakan ini, semua itu juga memiliki sertifikat, Bapak Ibu ya, yang akan nanti bisa digunakan untuk mendukung prestasi siswa-siswi kita di jenjang lebih selanjutnya juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana fasilitas dan teknis program ini gitu, Bapak Ibu ya, ataupun program Beasiswa Damasraya Juara 2025 ini. Nah, untuk fasilitas, jadi secara general ini merupakan rangkumannya, Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah membikinkan rangkuman eksklusif gitu ya terhadap
5 program ini, 1 program untuk pelatihan guru dan 4 program untuk siswa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini merupakan rinciannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, teknis pembelajarannya ada yang offline, ada yang online, kemudian juga ada akses digitalnya juga, ada asesmen juga Bapak Ibu ya, itunya pre-test, mid-test, serta juga post-test. Kemudian juga ada onboarding-nya secara offline nanti yang akan dilaksanakan di Damas Raya. Kemudian juga ada modul pembelajarannya, jadi modul itu tetap kita berikan Bapak Ibu baik secara file ataupun secara hard copy. Nah, kemudian juga ada monitoring dan evaluasi. Selanjutnya juga ada sertifikat laporannya juga Bapak Ibu ya, yang akan diterima oleh siswa-siswi dan juga kepala sekolahnya juga. Jadi laporannya tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada kepala sekolah juga nanti bisa mengakses ini bagaimana lapor perkembangan belajar siswa-siswi kita. Kemudian juga ada perlombaannya juga, serta juga ada penghargaan juga yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Damas Raya. Kemudian bagaimana dan apa sih kriterianya Bapak Ibu sekalian ya, agar siswa-siswi kita bisa mendapatkan beasiswa Damas Raya Juara tahun 2025 ini. Nah, untuk yang pertama untuk guru dulu. Kalau untuk guru itu ada beberapa persyaratan Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, guru-guru kita itu adalah guru aktif ya, yang mengajar di Kabupaten Damas Raya, yang berasal dari SD dan SMP. Jadi dipastikan guru-guru yang akan lolos nanti itulah guru yang aktif mengajar di Kabupaten Damas Raya. Kemudian kualifikasi akademiknya tuh minimal S1 ataupun D4 Bapak Ibu ya. Dan ini tidak hanya untuk guru TIK saja. Jadi Bapak Ibu ya, pelatihan coding TOT ini ataupun Trainer of Trainer Coding dan EA ini tidak hanya untuk guru TIK saja, tapi semua guru kita, seluruh bidang studi maupun guru kelas bisa mengikutinya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk program pelatihan guru ini, semua guru-guru kita, guru wali kelas, guru bidang studi, itu juga bisa mengikuti program TOT, coding, dan EA ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, guru-guru ini apakah hanya ASN saja? Tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk program pelatihan guru ini, guru-guru kita yang ASN maupun non ASN gitu ya, ataupun P3K itu juga bisa mengikuti Bapak Ibu ya, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan ini kemudian juga kita persyaratannya yaitu ya memiliki komitmen Bapak Ibu ya, memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi trainers. Jadi nanti guru-guru kita ini setelah kita berikan pelatihan eksklusif akan menjadi trainers dan pengajar secara profesional. Jadi nanti itu kita harapkan nanti bisa sebagai ujung tombak juga ya dalam rangka mengupgrade teknologi yang ada di Kabupaten Damas Raya khususnya di bidang pendidikan. Kemudian juga syaratnya gitunya guru-guru kita itu wajib lolos pretest. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jadi ini programnya tidak hanya sekedar daftar, tapi guru kita wajib ikuti pretest ya, yang akan kita sediakan dari ruang guru. Jadi guru kita wajib mengikuti pretest ini Bapak Ibu. Kemudian nanti muncul pertanyaan nih, kan saya sudah daftar Bapak, kenapa saya tidak lulus gitu ya? Nah, jadi program ini tidak hanya sekedar daftar saja, tapi guru-guru kita wajib mengikuti pretestnya. Nanti itu kita akan umumkan siapa saja guru-guru kita yang akan mengikuti program eksklusif pelatihan coding dan EA ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian satu lagi, yang terakhir guru-guru kita itu wajib memiliki perangkat komputer ya ataupun laptop. Itulah persyaratan untuk ataupun kriteria untuk pelatihan coding dan juga EA untuk guru-gurunya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk siswanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, untuk siswa, yang pertama persyaratan mungkin tidak akan jauh berbeda dengan guru, tapi lebih spesifiknya yang pertama itu seluruh siswa-siswi yang aktif yang belajar di jenjang SD SMP di Kabupaten Damas Raya maupun jenjang SD negeri maupun jenjang sekolah yang swasta Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini sangat terbuka untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta Bapak Ibu ya, yang memfokuskan kepada jenjang SD dan SMP. Kemudian di kelas berapa nih programnya bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk program ini itu untuk SD mulai dari jenjang kelas 5 dan juga kelas 6, untuk SMP semua jenjang. Ya, untuk SMP kelas 7, 8 dan 9, tapi khusus untuk SMP memfokuskan kepada kelas 5 dan kelas 6 Bapak Ibu sekalian. Kemudian persyaratan selanjutnya juga siswa kita memiliki keinginan kuat nih untuk belajar gitu ya dalam program ini. Kemudian juga sama seperti gurunya juga, seluruh siswa kita itu wajib lolos nih gitu ya, mengikuti pretest program yang akan kita sediakan juga dari ruang guru. Jadi dan juga yang terakhir Bapak Ibu, siswa-siswi kita itu juga memiliki perangkat ya, perangkat secara digitalnya yaitu laptop ataupun tablet ataupun Chromebook Bapak Ibu ya, yang akan digunakan nanti dalam program yang kita berikan ini gitu.
Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu dari kriteria guru dan siswa ini nanti itu akan ada 5 program penerima beasiswa dalam masalah juara. Yang pertama ada pelatihan guru, yang kedua ada sains olimpiade, ketiga coding untuk siswa, matematika dan English Academy ataupun program bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bagaimana nih perannya Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru-guru gitu ya. Nah, ini merupakan peran dari Bapak Ibu kepala sekolah, yang mana ini kita mengharapkan adanya kolaborasi ya antara pihak sekolah dan juga ruang guru dan juga pemerintah Kabupaten Damastraya. Nah, yang pertama Bapak Ibu kepala sekolah itu menentukan satu orang guru sebagai PSC ataupun guru pendamping gitu ya, yang akan mewakili sekolah masing-masing dalam melaksanakan program beasiswa kepada siswa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kepala sekolah kita harapkan bisa mensosialisasikan program ini kepada seluruh majelis guru dan juga siswa-siswi dan juga orang tua Bapak Ibu ya yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, Bapak Ibu kepala sekolah nanti juga bisa melakukan monitoring ya dalam pelaksanaan program. Baik itu monitoring secara offline di sekolah masing-masing maupun secara online juga Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, kita mengharapkan juga partisipasi aktif nih dari Bapak Ibu kepala sekolah dalam mensukseskan program beasiswa juara. Nah, kemudian bagaimana nih peranan guru pendamping gitu ya? Tadi kan saya sampaikan nih kita adanya satu orang guru pendamping dari sekolah masing-masing gitu ya dalam pelaksanaan program. Nah, perannya guru pendamping yang pertama guru pendamping ini akan menjadi guru pendamping digital ya yang akan mendampingi siswa-siswi kita dalam program beasiswa Damastraya Juara ini, yang mana nanti ini guru kita akan mendata dan mendaftarkan pesertanya ya. Kemudian juga program ini nanti guru pendamping kita ini akan membantu siswa dalam melaksanakan pretest Bapak Ibu sekalian ya. Jadi guru-guru pendamping ini nanti akan membantu dan juga membimbing siswa kita untuk bisa mengikuti pretest dan juga post-test dalam rangkaian program beasiswa ini. Kemudian juga memastikan seluruh perangkat digitalnya bisa diakses gitu ya. Kemudian juga bantu mengawasi jalannya kelas, mempersiapkan perangkat dan sebagainya juga, dan juga berpartisipasi aktif. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih alur pelaksanaannya gitu ya. Jadi berikut adalah alur pelaksanaan program Damastraya Juara tahun 2025 khusus jenjang SD dan SMP. Nah, yang pertama, semua peserta kita itu melakukan pengisian pendaftaran peserta Bapak Ibu ya. Jadi nanti selesai kegiatan sosialisasi ini, kami dari Ruang Guru akan mengirimkan poster serta juga link pendaftarannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita serahkan kepada seluruh peserta kita, siswa-siswi kita di Damastraya dan juga guru-guru untuk mengisi ya link pendaftaran peserta yang akan kami sediakan juga. Nah, selesai itu kita masuk kepada tahapan sesi pre-test. Nah, ini sifatnya wajib Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika siswa-siswi kita sudah mengikuti pendaftaran, kita masuk kepada sesi untuk pre-test yang akan dilakukan di platformnya Ruang Guru Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian jika sudah mengikuti sesi pretest, siswa-siswi dan juga guru kita nanti akan kita informasikan ya Bapak Ibu ya siapa saja penerima program beasiswa Damastraya Juara ini untuk siswa dan juga untuk gurunya. Nah, tahap selanjutnya jika sudah kita umumkan adanya sesi launching program beasiswa Damastraya Juara di kantor Bupati Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga jika selesai launching baru kita masuk pada tahapan pembelajarannya. Kemudian juga ada perlombaannya dan juga nanti di sesi akhir juga ada sesi penutupan ataupun penghargaan program Bapak Ibu ya kepada siswa-siswi kita dan juga guru yang sudah mengikuti program beasiswa Damastraya Juara ini. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya juga ini merupakan posternya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bagikan segera ya kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru-guru. Nanti kita harapkan semua peserta kita, siswa-siswi kita bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu gitu ya di link yang sudah kami sediakan. Dan ini beasiswa ini 100% itu gratis Bapak Ibu ya jadi tidak ada pungutan biaya kepada peserta kita gitu ya. Kemudian ini merupakan poster untuk gurunya, yang tadinya untuk siswa, yang sekarang untuk guru, untuk pelatihan coding dan juga EA Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harapkan guru-guru kita, jenjang SD dan SMP di Damastraya bisa melakukan pendaftaran Bapak Ibu ya, melalui link yang akan kami bagikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan gambaran proses pretest tadi. Tadi kan kita sampaikan Bapak Ibu ya, akan ada sesi pretest kepada masing-masing program gitu ya. Nah, jadi inilah gambaran pretestnya. Nanti itu pretestnya akan dilaksanakan di websitenya Ruang Guru Bapak Ibu ya. Jadi semua siswa-siswi kita akan mengerjakan pretestnya di website Ruang Guru ya, di mana nanti itu akan disesuaikan jenjang SD dan SMP-nya, dan siswa-siswi kita nanti akan memilih nih gitu ya
program pretest yang mereka kerjakan juga. Apakah akan nanti programnya itu Science Academy maupun program pelatihan coding ataupun program matematika, bahasa Inggris dan sebagainya juga Bapak Ibu sekalian. Nanti jika sudah selesai program pretest, nanti itu kan kita siapkan ya hasilnya nanti ya. Nanti itu sebagaimana yang disampaikan Bapak Kris tadi, ini lebih transparan Bapak Ibu ya, tidak ada titipan gitu ya. Nah, dalam program beasiswa Dharma Saya Juara ini. Nah, kemudian juga ini juga sedikit gambaran Bapak Ibu untuk bahasa Inggris juga sama. Nanti itu juga melakukan pretestnya juga di websitenya English Academy by Ruang Guru Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya paparan kami terhadap program beasiswa Dharma Saya Juara 2025 ini. Mungkin selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi ataupun tanya jawab gitu ya. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian ya, silakan ya sebelum masuk sesi diskusi ini mungkin dari Bapak Kabir gitu ya, ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Mas Ismail. Jadi yang perlu kita sampaikan tidak banyak karena semuanya sudah detail itu disampaikan sama Mas Ismail. Harapan kita semoga rekan-rekan kepala sekolah itu bisa mengikuti program yang sangat bagus ini. Secepatnya tentunya, biar kita memang tidak ketinggalan dengan kabupaten kota lainnya yang ada di luar Sumatera Barat. Mungkin itu aja Mas Ismail, yang jelas semangat untuk kawan-kawan kepala sekolah SD dan SMP untuk bisa mengikuti kegiatan program yang bagus ini. Mungkin itu aja. Silakan Mas Ismail. Siap, baik, terima kasih Pak Kabir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada sesi tanya jawab tadi Bapak Ibu ya. Silakan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang SD SMP di Dharma Saya ya untuk ada yang ditanyakan nih ya ataupun yang masih ragu gitu ya perihal program beasiswa Dharma Saya Juara tahun 2025 ini. Kepada Bapak Ibu kita persilakan ya, mungkin kalau mau raise hand boleh atau mau langsung open mic juga boleh gitu ya, ataupun secara via chat juga boleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Di sini ada Ibu Vivi ya. Silakan Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya program yang sangat menarik sekali. Kita juga berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Dharma Saya yang sudah memberikan peluang ya bagi kita guru ataupun kepada peserta didik kita. Artinya dari penjelasan dari Pak Kadis dan Pak Ismail tadi, bahwasanya anak-anak kita guru beserta siswa kita akan mendapatkan beasiswa. Namun sebelum mendapatkan beasiswa ada alur yang harus mereka ikuti. Yang pertama tentu tahapannya melalui, berarti anak-anak kita harus memiliki akun terlebih dahulu di Ruang Guru, begitu ya Pak Ismail ya? Iya, izin Ibu langsung kita konfirmasi ya Bu ya. Jadi kalau untuk akun nanti itu kan kita siapkan ya Bu ya dari Ruang Guru Ibu gitu ya. Nah, untuk tahap Berarti awalnya semua adalah siswa akan mendapatkan akun nanti berarti? betul sekali Ibu. Baik, terima kasih Pak. Tentu nanti kita siswa, kalau guru mungkin kita tidak terlalu sulit untuk mensosialisasikan Pak. Kepada siswa tentu kita perlu mensosialisasikan, terutama kami mungkin di sekolah dasar, bagaimana alur anak-anak kita nanti bisa login ke akunnya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, ada alur yang kedua yang diikuti oleh guru dan siswa, itu adalah mengikuti asesmen. Artinya dalam bentuk tes ya. Jadi kami tentu supaya bisa lebih menyiapkan baik dari unsur guru maupun siswanya, kami berharap ada penjelasan kira-kira soal-soalnya itu nanti apakah tadi kan ada 4 poin ya yang akan kerjasamanya ada di bidang KI dan KA dan coding, kemudian ada match, ada matematik, ada bahasa Inggris. Nah kira-kira nanti apakah soal asesmennya itu melingkup 4 poin tadi atau terpisah, misalnya untuk coding ada lagi soalnya, berarti hasilnya beda lagi nanti, untuk matematik juga begitu, untuk bahasa Inggris juga begitu. Kemudian kira-kira bayangan soalnya seperti apa nanti Pak, supaya tentu kami para kepala sekolah bisa menyampaikan ke guru dan juga bisa menyampaikan ke anak-anak. Terima kasih Pak penjelasannya.
Baik Ibu, siap. Terima kasih Bu Vivi Risanti ya Bu ya, dari Kepala Sekolah SD di Damasraya. Nah betul sekali Ibu, jadi sekali lagi kata mengkonfirmasi untuk tahapan awalnya seluruh peserta didik kita ya, SD, SMP, dan juga guru-gurunya juga, itu untuk bisa mengisi dulu link pendaftaran Bapak Ibu ya, link pendaftaran peserta gitu ya, calon peserta. Nanti setelah setelah mengisi link pendaftaran, guru dan siswa kita nanti akan mengikuti asesmen ya Bapak Ibu ya. Asesmen ini nanti itu akan untuk akun ruang gurunya akan diberikan dari ruang guru. Jadi peserta kita jika sudah mengisi link pendaftaran nanti akan kita siapkan akunnya Bapak Ibu ya untuk bisa mengikuti pretest ini. Kemudian juga pada sesi pretest ini sebelum melakukan sesi pretest nanti kita akan melakukan sosialisasi juga Bapak Ibu ya. Apa saja materi-materi yang akan kita ujikan gitu ya kepada guru maupun kepada siswa-siswinya juga. Tadi kan juga ada pertanyaan dari Bu Vivi nih, apa materinya gitu ya Bu, apakah berbeda atau sama nih keseluruhan. Jadi untuk materi pretest itu akan berbeda Bapak Ibu sesuai dengan programnya juga. Misal program sains Damasraya Pak itu lebih memfokuskan kepada soal-soal tentang sains Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan program bahasa Inggris mungkin lebih memfokuskan tentang pretest tentang bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi untuk soal-soal materinya itu lebih spesifik sesuai dengan programnya juga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, jika sudah selesai pretest baru nanti akan kita informasikan siapa saja siswa-siswi kita yang lolos untuk mendapatkan program beasiswa ini. Kurang lebih seperti itu Bu Vivi. Bagaimana Ibu? Apakah sudah menjawab Ibu? Baik, terima kasih Pak. Berarti nanti misalnya anak nggak ada yang ngambil di poin yang pertama yang coding dan AI, IE misalnya ya. Berarti ada lagi soalnya itu. Kemudian yang bahasa Inggris ada lagi itu, begitu ya kira Pak ya? Oh, Atau baik, satu izin. kali tes saja? Iya, baik izin Ibu kita di sini Bu ya sebentar. Nah, jadi untuk pretest ini siswa-siswi kita nanti itu akan memilih ya Bu ya. Nah, akan memilih pretestnya sesuai dengan program yang mereka minati, Bapak Ibu sekalian. Misal, Oh, begitu. anak saya itu ingin programnya itu coding gitu ya. Artinya nanti anak saya akan mengerjakan itu pretest tentang coding saja, Bapak Ibu sekalian. Misalnya anak Bapak Ibu siswa, misalnya Dimas dia ingin program matematika. Artinya nanti Dimas akan mengerjakan pretestnya tentang matematika saja, Bapak Ibu. Jadi tidak semua program juga akan dikerjakan, Bapak Ibu ya, oleh peserta didik kita ataupun untuk guru. Nah, untuk guru memang khusus itu untuk program pelatihan guru saja Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Ibu Vivi. Berarti ya dapat saya ambil kesimpulan dari uraian Bapak tadi, kan ada 4 tadi item yang akan ada beasiswa untuk anak kita. Tadi anak pilih salah satunya maunya yang mana, begitu ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Jadi nanti siswa-siswi kita akan mengikuti pretest sesuai dengan minat bakat Bapak Ibu ya. Oh Seperti iya. itu. Nah dari yang keempat itu Pak, apakah semua bidang itu berlaku untuk semua jenjang atau ini untuk SD ini aja, untuk SMP ini aja atau keempatnya semuanya berlaku ke semua jenjang Pak? Ya, baik Ibu. Jadi untuk program ini ya, itu yang pertama untuk sains sains olimpiade ini memang difokuskan pada jenjang SMP. Kemudian kalau untuk program coding itu SD SMP, untuk matematika juga SD SMP dan juga bahasa Inggris juga SD SMP Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua program ini kecuali yang sains ya, itu bisa diakses oleh siswa-siswi kita jenjang SD dan juga SMP Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Ibu. Berarti yang sains khusus SMP ya Pak? Ya, betul Ibu. Karena kan kita lebih fokuskan untuk persiapan Olimpiade ya Ibu ya. Oh iya, iya. Walaupun sebenarnya SD kan sains juga ada sebenarnya Pak Olimpiadenya. Terakhir Pak, tadi kan guru dan siswa. Kepala sekolahnya gimana Pak? Apa juga dapat kesempatan itu atau tidak kalau untuk kepala sekolah yang mau belajar? Siap. Baik Ibu, siap. Kita untuk khusus Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya, itu juga tetap kita berikan hak yang sama juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah jika ingin mengikuti program pelatihan ataupun mengupgrade-nya juga bisa mengikuti program training of trainer ini Bapak Ibu ya. Jadi ini terbuka untuk umum Bapak Ibu ya. Maksud kami terbuka untuk umum ini bisa didaftarkan oleh kepala sekolah, bisa guru kelas, bisa guru bidang studi maupun guru TIK juga Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah itu nanti bisa mengikuti program TOT ini ya, ataupun Training of Trainers, program coding dan kecerdasan artificial. Dan jadi program ini itu nanti modul belajarnya itu berdasarkan naskah akademik Kementerian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi program ini sudah eksklusif di Kabupaten Damasraya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Ismail atas semua penjelasannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, jika masih ada pertanyaan gitu ya, kita sangat terbuka sekali kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu, Bu Yulia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismail atas waktu dan kesempatannya. Mungkin di sini saya ingin menyambung pertanyaan Bu Vivi tadi, Pak. Nah, di sini kan nanti setelah siswa kita dinyatakan lulus, kami ini dari SMP ya Pak ya, kan ada 4 program itu ya, 4 program, yang 3 programnya itu akan dijalankan secara online, daring kan itu ya Pak. Jadi di sini ingin kami tanyakan, untuk perangkat yang akan digunakan, apakah itu punya siswa pribadi atau kegiatan dilaksanakan di waktu sekolah yang memang harus menggunakan peralatan sekolah. Nah, karena di sini mungkin karena keterbatasan dari perangkat yang kami miliki di sekolah, Pak. Mungkin kami memang punya laptop di sekolah, tetapi mungkin speknya nggak mencukupi untuk kegiatan coding kita ini. Nah, jadi mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Bagaimana solusinya ke depannya? Terima kasih, Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ilya atas pertanyaannya. Bagaimana nih perangkat pembelajaran program Dharma Sedaya Juara ini ya Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk perangkat pembelajarannya memang tadi kan saya sampaikan untuk siswa-siswi itu memiliki perangkat laptop, tablet ataupun Chromebook Bapak Ibu ya. Yang mana nanti ini jadi kita mengharapkan kepada peserta kita juga memiliki perangkat digital ini atau juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi program ini memang ini kategorinya ekstrakurikuler gitu Bapak Ibu sekalian ya, bisa dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu Bu Yulia ya. Jadi bisa menggunakan perangkat fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah maupun juga dimiliki oleh siswa-siswi sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terbuka untuk umum Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bu Yulia. Baik, terima kasih Pak Ismail. Berarti waktu pelaksanaan kita masih di waktu jam sekolah ya Pak ya? Ya, baik Ibu, untuk waktu pelaksanaannya itu adalah di luar jam sekolah Bapak Ibu ya, karena ini kategorinya kan ekstrakurikuler Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Yulia. Mungkin dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Dharma Sedaya ingin menambahkan, ataupun Pak Kabid, perihal teknis durasi waktu Pak. Ya, terima kasih Mas Ismail. Untuk pelaksanaan untuk sementara itu memang di luar jam PBM. Kemungkinan besar banyak waktu-waktu kita yang luang, terutama di hari Jumat, setelah Jumatan, habis itu di Sabtu, maupun di hari Senin atau Selasa ya memang kita pulang sekitar jam 2. Nanti kita kondisikan di tingkat kabupaten nantinya Pak. Begini itu aja Mas Ismail. Siap, terima kasih Pak Kabid ya atas penjelasannya juga. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi waktunya memang di luar jam PBM Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya Bapak Ibu silakan ya, jika Bapak Ibu sekalian masih ada yang ragu gitu ya, ataupun ada ingin memberikan pertanyaan gitu ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya silakan Bapak Fadil ya. Silakan Pak. Makasih Mas. Ini mau nanya tentang pelaksanaan kegiatan. Kan kita ada 4 macam ini, coding, kemudian brand academy, English, kemudian coding. Apakah semua anak kita ketika mengikuti ini kan ada kemungkinan apakah berbayar atau gimana nih? Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kebetulan saya kan punya akun belajar, akun guru. Ini sudah saya lihat. Kalau kita lihat untuk tentang yang Inggris itu tuh kayaknya berbayar untuk masuknya. Dia ada yang offline, ada yang online. Kalau yang online kalau saya lihat itu agak besar biayanya daripada yang offline. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya siswa ini dia sudah masuk, udah pernah ada dia mengikuti pendaftaran ruang guru ini selama 1 tahun, apakah dia gratis nanti untuk mengikuti kegiatan ini? Itu dia. Makasih Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Fadli ya atas pertanyaannya. Apakah program beasiswa ini berbayar atau gratis gitu ya? Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwasanya ini programnya merupakan itu tidak ada pungutan biaya Bapak Ibu. Jadi kepada peserta kita yang lolos proses seleksi tadi ataupun asesmen awal, jadi nanti penerima beasiswa ini tidak ada pungutan biaya kepada siswa maupun kepada sekolahnya juga. Jadi semua itu disediakan dari pemerintah daerah Dharma Sedaya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Kadis, dari Pak Kapit juga ingin menambahkan Pak perihal biaya ini ya Pak ya. Silakan Pak. Ya,
Sama seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada dua pembiayaan. Yang pertama memang dari APBD, itu di mana seleksinya itu kita minta nanti dari ruang guru untuk bisa nantinya menjadi dasar untuk mengeluarkan beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua memang mandiri, jadi memang kita buka bebas terhadap anak-anak untuk pembiayaannya, terutama untuk anak-anak yang tidak masuk dalam daftar beasiswa tadi. Jadi mungkin orang tua yang membiayainya nantinya. Yang jelas tawarkan dulu ke orang tua. Itu Mas Ismail. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Kabit ya atas penambahan. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Fadli ya. Jadi programnya kalau untuk program beasiswa itu full dari pemerintah dan Mas Kaya akan membiayai. Kemudian kalau bagi siswa-siswi kita yang nggak lolos pretestnya gitu ya, tapi tetap juga ingin mengikuti program, itu bisa menggunakan dana orang tuanya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Bagaimana Pak Fadli? Semoga bisa menjawab ya Pak ya pertanyaannya. Ya Mas. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan gitu ya, silakan ya untuk raise hand ataupun langsung open mic. Ya, sini ada Ibu Widiawati, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya yang masih dalam keraguan, mungkin belum paham betul. Tadi tentang kriteria penilaian atau yang bisa dikategorikan lolos. Jadi di sini ini lolosnya di pretest itu ada KKM-nya atau berupa KKM-nya atau sistem rankingan gitu Pak. Itu yang masih saya ragukan gitu. Oke, baik Ibu. Ada lagi Bu atau satu saja pertanyaannya Ibu? Iya, itu saja dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Widiawati atas pertanyaannya gitu ya. Jadi untuk sistem peserta kita yang lolos di program beasiswa Damas Raya Juara ini, yaitunya menggunakan sistem ranking Bapak Ibu ya. Misal untuk pretestnya diikuti 30.000 siswa nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari 30.000 siswa ini nanti kan kita ranking nih sesuai dengan programnya masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Pasti nanti kan ada siswa kita program itu program sains gitu ya. Jadi program sains itu nanti kan kita ranking nih. Kita pilih nanti itu ranking 1 sampai ranking terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi itu nanti baru kita pilih siapa siswa kita yang lolos di program beasiswa ini. Jadi kalau untuk skemanya ini tidak punya batas KKM ya Bu ya, tapi lebih ke menggunakan sistemnya itu ranking Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dimana masalahnya itu kita lebih transparan juga nanti Pak Kabit ya, betul yang disampaikan Pak Kadis tadi. Jadi penerima beasiswa ini itu transparan, tidak ada titipan Bapak Ibu ya. Jadi ini siapapun siswa-siswi kita di Damas Raya, baik di jenjang SD maupun SMP, baik itu di negeri maupun di swasta ya, betul-betul penerimanya adalah siswa-siswi kita yang berprestasi dan mempunyai kemampuan di bidang yang mereka minati gitu ya, apakah bidang teknologi, bidang itunya di coding, ataupun bidang sains, matematika, maupun bidang bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu Bu Widiawati ya. Apakah bisa menjawab Ibu? Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti intinya di sini sistemnya perankingan ya Pak, tidak ada seperti pakai KKM gitu. Oke Pak, terima kasih. Siap, baik, terima kasih Bu Widiawati. Selanjutnya di sini ada Ibu Ramadhani ya, atau ya silakan Ibu atau Bapak. Oke, sini juga ada Bu Supina ya, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Bu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Untuk saya mau nanya waktu pelaksanaannya kira-kira kapan Pak? Kemudian yang kedua, untuk kami dari sekolah dasar, apakah ditentukan kelas yang untuk mengikutinya Pak? Oke, itu Pak pertanyaan dari kami. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Jadi kalau untuk program ini kita
pelaksanaannya akan dilaksanakan itu untuk tahapan awalnya pendaftaran Bapak Ibu ya, itu kan sudah mulai di bulan Juli ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebagaimana yang tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian, jadi kita nanti akan buka sesi pendaftaran terlebih dahulu. Jadi selesai sesi pendaftaran, baru sesi kita akan masuk sesi pretest ya, asesmen. Kemudian nanti itu baru mengikuti program beasiswa dan Mesra Juara ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kalau untuk tanggalnya mungkin bisa Bapak Ibu lihat juga ya di layar monitor kami yang sama-sama kita saksikan ini. Jadi untuk tanggal pastinya kapan kick off-nya gitu ya, mulai pembelajarannya kapan nih gitu Bapak Ibu ya, itu nanti mungkin menunggu informasi yang akan kita berikan dari Dinas Pendidikan dan juga ruang guru Bapak Ibu sekalian. Ya Ibu. Oke Pak, terima kasih. Kelasnya lagi Pak, kelas berapa di sekolah dasar yang boleh mengikuti? Oke, baik Ibu. Jadi kalau untuk kelas, jadi sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, untuk jenjang SD, di mana kita memfokuskan kepada siswa-siswi kita kelas 5 dan kelas 6. Kemudian yang untuk SMP kelas 7, 8, dan 9 gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini merupakan kualifikasi kelasnya gitu ya, SD maupun SMP-nya. Seperti itu Ibu. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya di sini ada Bapak Ibu nama Ramadhani ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini ada namanya Bapak Ibu Ramadhani ya. Ada raise hand, silakan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan ya, Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada yang diragukan gitu ya perihal program beasiswa dan Mesra Juara ini. Untuk itu silakan untuk bertanya Bapak Ibu ya. Atau perihal teknisnya atau bagaimana nih pelaksanaannya nanti gitu ya. Kalaupun masih ada yang ragu, silakan Bapak Ibu ya. Oke, ini Bu Yulia, silakan lagi Bu. Baik, terima kasih Pak Ismail. Mungkin saya ingin mempertegas dan biar lebih jelas ya Pak. Saya baca tadi di flyer itu peserta untuk SMP kelas 7 dan 8. Jadi besok yang akan kita lakukan free test apakah 78 saja atau 789 Pak? Terima kasih Pak. Siap, baik, terima kasih Bu Yulia. Jadi sekali lagi kita ingin konfirmasi untuk jenjang SD itu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk SMP kelas 7, 8, dan 9 ya Bu ya. Jadi untuk SMP bisa semua kelas gitu ya Bu ya, semua jenjang gitu ya, seperti itu. Baik, terima Semoga kasih bisa Pak Ismail. membantu ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Jadi untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu sekalian kita akan siapkan buku panduan program Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempelajari juga, bisa nanti sebagai referensi untuk mensosialisasikan kepada orang tua, guru, dan juga kepada siswa-siswinya juga di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk buku panduannya segera kita kirimkan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian ya yang ingin bertanya gitu ya perihal teknis program ini agar bisa nanti ya. Ya, silakan Bapak. Ini ada Pak Darwin ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali nih Mas program Darmas Raya Juara. Mudah-mudahan ini Darmas Raya maju ke depannya dengan bantuan ruang guru tentunya. Yang saya ingin tanyakan nih soal pretest kan sudah jelas tuh Mas ya. Kalau ada materi-materi yang mungkin bisa diberikan kepada kami pihak sekolah agar bisa melaksanakan pretest di awal-awal ini agar bisa lah menghadapi pretest itu tidak terlalu nilai-nilai anak. Yang kedua, seandainya ada anak kita yang tidak lulus atau dia berkeinginan itu mungkin ada gambaran biaya untuk ke 4 program tadi, terutama ada yang tadi yang langsung luring seperti bahasa Inggris, anggaran dari ruang guru itu berapaan gitu kan. Mungkin hanya itu aja Mas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darwin atas pertanyaannya ya Pak ya. Jadi betul sekali Bapak. Jadi siswa-siswi kita pada sesi nanti mengikuti prioritas nanti akan kita berikan informasi apa saja variabel-variabel materi yang akan diujikan dalam prioritas ini ya Pak ya. Nanti kan kita informasikan lebih lanjut dalam buku panduan Bapak Ibu sekalian. Jadi selesai sosialisasi ini segera kita akan kirimkan buku panduan program dan masalah juara yang mana nanti itu isinya tentang tahapan-tahapan teknis mengikuti pretest dan materi apa yang akan diujikannya juga. Kemudian juga menyambung pertanyaan kedua di Bapak tadi, berapa estimasi biayanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk estimasi biaya akan kami informasikan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ya pada sesi pertemuan selanjutnya juga. Seperti itu. Oke, Ya. semoga bisa menjawab ya Bapak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada Bapak Tommy Junaidi ya. Silakan Pak. Oke, oke. Sini juga ada Bu Reni Kusuma Dewi. Silakan Bu Reni. Oke, halo Bu Reni. Masih bersama kita? Oke, siap. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian ya, sebelum ditutup nih sesi diskusinya gitu ya, jika masih ada pertanyaan ya perihal teknis ya, silakan Bapak Ibu bisa open mind ataupun present terlebih dahulu gitu ya. Atau melalui kolom chat itu silakan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Atau sudah cukup paham semuanya gitu ya. Oke, di sini ada Ibu Ilga ya, silakan Ibu. Oke. Oke, baik Bapak. Maaf saya off cam. Nggak apa-apa. Ini Pak, mau tanya tadi saya juga baru bergabung, mohon maaf karena ada kegiatan. Untuk kegiatan ini, kalau boleh tahu, ini sistem pelaksanaannya bagaimana gitu Pak? Yang mungkin secara online gitu ya Pak ya, online-nya bagaimana? Apakah dengan LMS atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa menerangkan. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Jadi betul, dari 4 program ini ada 3 program dilakukan secara hybrid ataupun secara online, yaitu program coding, sains sama matematika gitu ya. Itu dilakukan secara hybrid Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti ini menggunakan platform virtual Bapak Ibu sekalian ya, bisa menggunakan Google Meet ataupun secara virtual Zoom meeting Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau yang untuk bahasa Inggris itu dilakukan secara offline ataupun tatap muka secara langsung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Ligia ya kalau untuk teknisnya ya. Yang mana nanti kalau secara online ini pastinya siswa-siswi kita memiliki perangkat digital yang bisa diakses ya, baik itu dalam bentuk Chromebook ataupun tablet ataupun dalam bentuk laptop Bapak Ibu sekalian ya, yang dimiliki oleh siswa maupun dari sekolahnya juga boleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bu Ligia ya. Oke, baik. Berarti untuk bahasa Inggris itu secara offline berarti ya Pak ya? Betul sekali Bu. Berarti kalau yang lain juga secara offline atau secara online, Mbak? Ya, jadi kalau untuk yang 3 program lainnya, yaitunya matematika, kemudian sains dan juga coding, itu dilakukan secara hybrid ya Bapak Ibu ya. Jadi belajarnya secara gurunya dari secara virtual, tapi nanti pelaksanaan di lapangan itu secara di kelas masing-masing Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti yang ada di layar monitor ya Bu ya. Jadi nanti itu siswa-siswi kita dikumpulin di satu ruangan, nanti itu dibantu oleh guru pendampingnya, dan juga gurunya itu dari ruang guru ya Bapak Ibu secara virtual. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iya, informasinya. sama-sama Ibu. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan ya, silakan ya. Atau sudah cukup paham gitu ya. Oke. Jika sudah cukup paham, mungkin boleh di kolom komentar juga Bapak Ibu ya. Kita sudah aware gitu ya, sudah memahami perihal skemanya. Sekali lagi kami menyampaikan Bapak Ibu, untuk program ini nanti itu kita akan menyiapkan buku panduannya gitu ya, di mana nanti itu Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut gitu ya, perihal apa saja yang akan disiapkan dan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana sistem pelaksanaannya juga Bapak Ibu sekalian ya, yang mana nanti itu juga sebagai referensi Bapak Ibu untuk bisa mensosialisasikan kepada majelis guru, orang tua, dan juga kepada siswa-siswinya juga, seperti itu. Nah, sebelum ditutup sesi pertanyaannya, mungkin dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Damastraya ada ingin menambahkan
ataupun ada closing statement dulu lebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, ataupun dari Pak Kabid tadi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ismail. Yang jelas Bapak Ibu, untuk bulan Juli ini kita semangat untuk kita menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa ini dengan peningkatan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekarang ini lagi booming-boomingnya, kayak coding, kayak semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama untuk bisa mengikutinya. Kalau bisa Mas Ismail, memang kita masuk di tahun ajaran baru ini tanggal 14, jadi memang sekitar tanggal 14-an sampai tanggal 20-an lah itu nanti proses pendaftaran, kalau bisa udah kita siapkan semuanya. Itu aja Mas Ismail. Siap, baik, terima kasih Pak Leswanto, Pak Kabid ya Pak ya, atas penambahannya juga. Jadi betul Bapak Ibu ya, jadi untuk materi program ini akan segera kita berikan dalam bentuk manual books gitu ya, yang akan nanti Bapak Ibu guru bisa akses. Kemudian juga kita mengharapkan semua peserta ya, calon peserta kita, yaitu guru, siswa-siswi kita untuk bisa mengisi link pendaftaran gitu ya, yang akan kita bagikan juga gitu. Nah, untuk itu mungkin selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita masuk pada sesi presensi gitu ya. Tadi ini sudah cukup banyak sekali nih Bapak Ibu yang bikin di kolom komentarnya hadir gitu ya. Nah, untuk itu kita menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada pagi menjelang siang ini untuk bisa mengisi linknya di link yang sudah kita sediakan juga Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa mengisi link presensinya di link yang sudah kita bagikan di kolom komentar. Mungkin kita berikan waktu 5 menit ya. Silakan Bapak Ibu ya untuk bisa mengaksesnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sini lagi proses pengisian link presensinya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya pertemuan sesi kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa bertemu secara virtual Zoom meeting. Untuk itu, sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa ya sini ada resign dari Mas Koto Sala. Sebelum tutup silakan Bapak Ibu dari SDN 11 Koto Sala. Ya, silakan Bapak atau Ibu ya dari SDN 11 Koto Sala, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya ada gangguan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya untuk panduannya segera akan kita kirimkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut gitu ya, apa saja item-item ataupun persiapan yang harus diisi ya oleh sekolah maupun oleh guru-gurunya juga yang juga perlu disiapkan. Kemudian apa saja seputar materi-materi yang akan kita asesmenkan gitu ya, sesuai dengan programnya juga, baik itu program bahasa Inggris, program sains, teknologi, matematika maupun program codingnya juga Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Segenap tim Ruang Guru izin undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian maupun dari perbuatan juga.
saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.